kemarin wedding sampai habis reunian. Ya kan karena harus ini Enggak kok. sewa pesawat jet karena kan tamunya banyak yang dari mancanegara. Udah sampai di Grand Darmo by Amitia. Kali ini aku akan bikin podcast bareng Kak Cita. Jangan lupa tontonin Amitia Podcast. Yuk, kita masuk. Hai Amitia People, kembali lagi di Amitia Podcast bersama saya Rucita Permatasari. Tentunya hari ini sangat spesial karena saya bersama dengan sosok wanita yang inspiratif dan saya kagumi karena langkah-langkahnya yang luar biasa, keberaniannya, mandirinya itu patut kita tiru. Penasaran? Kita langsung. Hai Diana. Hai Kak Cita. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine too. Pasti banyak nih ya balik Indonesia yang ngomong sama kamu pakai bahasa Inggris kali ya? Enggak juga ya? Masih ingat Surabayaan loh. Oh gitu ya. Gimana setelah lama balik ke Indonesia? Kangen makanannya. Kangen makanannya, serius? Kangen makanannya sih. Di sana nggak ada ya? Nggak ada petis di sana ya. Nggak ada petis. Berarti nggak ada rujak gitu ya? Tapi kan bisa bikin sendiri ya? Iya, nggak ada tahu campur di sana. Jadi harus kesini dulu baru bisa makan tahu campur. Lama banget ya requestnya ya berarti. Oke. Nah podcast kali ini memang spesial karena dari aku sendiri ngelihat Diana ini sosok inspiratif yang luar biasa. Tapi kan kadang-kadang ini orang kan ngelihatnya itu kan udah kelihatan wah gitu ya. Apalagi aku sih pingin tahu nih ya masa kecilnya Diana karena orang ini kan belum tahu nih tentang masa kecilnya Diana dulu. Taunya Diana itu kemarin wedding sampai habis reunian. Ya kan karena harus ini enggak kok. Sewa pesawat jet karena kan tamunya banyak yang dari mancanegara. Terus kan orang tuh taunya oh Diana ini udah enak hidupnya atau apa. Nah mungkin dari anak-anak muda di Amitia People nih pingin tahu Diana dulu apakah waktu kecil itu langsung seenak ini atau gimana ya kan? Iya. Jadi berarti ini udah deep banget ya pertanyaannya. Iya memang dulu tuh Diana waktu kecil tinggal dan besar di komplek Angkatan Laut di Surabaya karena kakek Diana itu TNI AL. Nah terus sekolahnya tuh di Hang Tuah ya. Jadi belajarnya tentang sekoci, kapal perang gitu kan. Cuman papanya Diana tuh bukan Angkatan Laut. Jadi memang dulu tuh ngerasain lah rasanya diskriminasi dari temen atau bahkan dari guru karena ya papanya Diana bukan Angkatan Laut gitu loh, nggak ada jabatannya kan. Nggak ngikut jejak dulu ya. Iya, nggak ada jabatannya kan dibandingkan teman-teman Diana yang anaknya kolonel lah, anaknya siapa lah. Jadi bullying it's normal gitu from small time kan, aku dari kecil. Sampai akhirnya aku pindah sekolah. Aku pindah gitu sekolah. Aku pindah sekolah tuh di deketnya alun-alun Sidoarjo, ada namanya SDN Pucang daerah situ. Dan pada saat itu papa aku lagi merintis kan. Jadi dia berangkat pagi, aku diturunin di depan itu kan waru itu. Aku naik bemo sekolah dari naik waru. BMW ternyata. Padahal hari ini sponsornya BMW loh ya. Serius aku naik bemo dari situ ke sekolah aku yang di depannya alun-alun Sidoarjo itu kan lumayan ya, lebih dari setengah jam, 45 menit ya. Terus nanti pulang ke sana lagi, turun di depan taksi-taksi, bisa naik taksi atau pulang naik beca. Terus masa kecilku dulu ya no gadget lah Kak, dikasih itu HP waktu itu aja ya, naik bemo tuh HP itu Panasonic, hasil bonus waktu beli TV. Oh iya. Jadi ya udah itu aja. Dulu kan handphone juga gede banget. Iya, jadi ya udah itu aja. Jadi ya that was my childhood gitu. Bukan yang langsung enak dari dulu gitu. Jadi aku ngerasain sih naik bemo.
Jadi ngerasain dulu waktu orang tua juga merintis ya, nggak langsung yang tiba-tiba oh Diana itu langsung hidupnya enak dari kecil, itu nggak seperti itu ya. Karena orang kan taunya enaknya aja, atau mungkin di dunia media sosial ya kadang-kadang kan seperti itu. Oke. Selain itu aku juga ngerasa hebatnya Diana itu ngambil keputusan yang aku bilang Diana nikah termasuk golongan muda juga ya, ngambil keputusan menikah di usia muda, terus langsung pindah lagi ya kan, bener kan? Terus nggak sempet ngerayain juga Lebaran ya kayaknya ya sama keluarga. Nah itu kan keputusan yang besar banget ya, Diana waktu muda, terus nikah dengan bukan orang Indonesia, terus minta doa restu ke orang tua tentunya, terus pasti banyak lah ya pemikiran keputusan untuk menikah itu kan nggak semudah yang kayak kita pilih kuliah benar. Apalagi bukan orang Indonesia, ada pro kontranya kan itu gimana Din ceritanya? Ya kalau aku sih yang pertama memang harus restu orang tua ya. Jadi kita sebagai anak juga harus memohon, terus sebagai calon ini mungkin ada yang mau melamar pacarnya gitu ya, harus menunjukkan ya kepada calon mertuanya gitu, dan semua tuh harus dibicarain sih Kak. Jadi kalau aku sama suamiku memang ya kita bicara sama kedua belah orang tua, nih habis nikah mau tinggal di mana gitu. Dan alhamdulillahnya dari orang tua kami berdua, mereka mengerti lah ya bahwa ya kalau di kita kan yang perempuan ikut suami ya, bener nggak sih? Cuman kalau di suamiku dia cukup fair, nanti this is not forever gitu. Kamu sekarang ikut aku ke luar negeri, tapi habis itu aku ikut kamu ke Indonesia. Oh, pengertian gitu ya. Iya, jadi bukan yang anakku nih diambil ke luar negeri gitu, enggak. Ini hanya sementara gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke Indonesia. Oke, terus kemarin kan setelah menikah terus pandemik ya, pasti kan nggak bisa balik ke Indonesia. Itu gimana rasa homesicknya? Terus nggak ngerayain ya Lebaran 2 tahun ya? Iya. Terus orang tua gimana nih? Iya, kita Lebaran ngerayain sih, di sana kan ada KBRI ya, bisa sholat. Tapi yang waktu bener-bener lockdown itu nggak boleh sholat kan. Baru kemarin itu kita sempat sholat Idul Fitri sama KBRI. Terus ya video call, cuman rasanya beda ya, kan feelingnya Lebaran di Indonesia. Gak bisa sungkeman ya biasa ya. Dan nuansanya Ramadan itu di Indonesia kan kental banget ya. Tapi masih bisa makan ketupat kan di sana? Iya, bikin. Bikin lontong. Diana yang bikin sendiri ya? Iya, benar. Terus sekarang waktunya lebih dalam lagi nih mengupas tentang Diana, karena jarang banget bisa ngobrol sama Diana. Biasanya kita kan ngobrolnya hahihi atau buat cantik-cantik di media sosial ya. Dan saya juga aku juga ngelihat Diana itu kan dari keluarga yang dididik dengan baik, orang tua yang cukup support Diana apapun, termasuk ngambil keputusan untuk nikah muda, terus terpandang juga, terus punya adik-adik yang lucu-lucu juga ya, sekarang udah cukup besar juga ya, udah rajin media sosial. Nah, keputusan yang terbesar dari Diana yang aku ingin tanyakan adalah Diana memutuskan untuk hijrah, karena notabene Diana kan dulu kan sekolahnya di internasional, bener kan? Itu kan juga nggak mudah. Apalagi ini kadang ya namanya persahabatan itu kan kadang ala Diana itu masa sih serius gitu kan, godaan kan selalu ada. Iya, benar. Itu yang orang-orang kan pingin tahu, ada nggak sih waktu Diana fase, pasti ada fase yang kayak galau iya enggak ya kan, galau, gitu kan terus bener, habis gitu akhirnya memutuskan oke gitu. Itu gimana ceritanya? Itu dulu ceritanya waktu aku mau sekolah hotel sih. Oh gitu ya malah? Iya, malah jadi karena kan aku S1-nya di sini di Ciputra kan, akhirnya ketemu Kak Cita nih, udah teman lama ceritanya. Terus habis itu aku magang kan di hotel di Surabaya. Terus aku mau S2, aku nanya sama papaku, aku nggak usah pakai kerudung ya? Galau kan, maksudnya aku takut nanti aku jadi minoritas, terus aku didiskriminasiin, terus nggak ada yang mau temenan sama aku. Tapi ya namanya doa orang tua kali ya Kak. Papa mamaku bilang udahlah pakai aja, insya Allah ada jalan gitu. Jadi aku sekolah tetap pakai kerudung. Jadi aku sekolah S2 di Swiss tetap pakai kerudung selama aku sekolah. Dan itu
kan kita tahu ya sekolah hospitality itu kan katanya ya maksudnya bukan katanya ya, tapi kebanyakan tidak berhijab ya kan. Betul. Apalagi kita ngeliat di hospitality yang besar. Betul. Tidak berhijab. Nah, kan Diana pernah sekolah di Swiss, terus pernah bekerja di Swiss Iya, juga betul, ya betul. sempat. Itu apakah ada perbedaan atau Ada. tidak boleh atau Ada. gimana? Nah, tapi kan boleh ya tetap bekerja secara hospitality di situ. Karena waktu itu Diana ngerasain rasanya susah loh cari pekerjaan, gitu ya. Let's be real kan, apalagi pekerjaan di hotel tuh susah ya. Maksudnya kita bener-bener harus melamar kerja, kita harus interview itu nggak satu kali, interviewnya nanti habis dari sama HRD, sama manajernya, nanti sama GM-nya gitu kan. Kalau ngelamar kerjanya itu di area kayak Abu Dhabi, Dubai, terus daerah Middle East itu biasanya boleh. Karena memang banyak juga anak-anak dari Dubai, dari Saudi, mereka sekolah di tempat Diana, mereka tetap berhijab gitu. Tapi kalau kerjanya di Europe, itu nggak boleh pakai. Oh, nggak boleh ya memang ya? Nggak boleh gitu. Jadi ya Diana nggak mau naif dan munafik juga sih. Jadi dulu waktu Diana sekolah pakai kerudung, waktu kerja saya nggak pakai gitu. Saya lepas. Jadi karena memang jangankan pakai kerudung ya, jadi rambut aja itu ada belai sedikit itu sudah dimarahi. Jadi mereka benar-benar punya SOP yang kalau rambut harus dicepol, dikasih lace yang harus rapi ya. Harus rapi, sepatu tuh harus hitam, nggak ada putihnya, nggak ada, bener-bener yang kayak manajer aku kan, aku front office kan dulu. Itu kalau rambutku keluar langsung disuruh ke toilet loh, disuruh benerin gitu. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang concern banget, yang pokoknya aku berhijrah dan aku mau pakai kerudung dan lain-lain gitu ya, ya berarti tentukan destinasi atau hotel yang memang menerima pegawai yang berkerudung gitu. Tapi kalau memang destinasinya atau negaranya itu nggak boleh pakai kerudung gitu ya, yang penting hatinya dihijab. Iya. Benar nggak? Iya. Yang penting kan niatnya kan belajar, niatnya kan niat baik lah. Tapi setelah itu nggak ada masalah juga ya selama, maksudnya kan Diana kan orang Asia yang bekerja di Europe. Apakah ada diskriminasi? Oh, ini orang Asia atau apa gitu, enggak kan ya? Enggak sih, malah biasanya mereka malah genit sih. Karena kan kita kan cantik ya, terus eksotis gitu loh. Maksudnya Asian beauty is different gitu dibandingkan sama orang Eropa kan, lebih eksotis kan kita. Jadi mungkin karena hidung kita nggak terlalu mancung. Iya, mungkin ya. Jadi dan lirikan mata kita kan lebih gimana gitu kan. Jadi nggak ada diskriminasi sih. Bahkan mereka cukup respect dengan orang Asia karena mereka tahu kita pekerja keras. Wow. Berarti karena keberanian kita juga ya berani bekerja di negara lain. Betul. Karena nggak semua, aku juga lihat banyak orang-orang di luar ataupun di Europe itu juga nggak berani loh bekerja di zona nyamannya mereka. Betul. Jadi memang makanya waktu itu aku bilang ini sosok inspiratif banget karena di usia muda, di zona nyamannya bisa dibilang Diana juga berkecukupan, tajir melintir lah ya namanya keluarganya, tapi berani keluar dari zona nyaman itu. Dan keputusan yang lebih hebat lagi, Diana ikut ke suaminya loh ya, langsung bener. Berangkat ke Afrika. Nah, aku dengar kan Diana di sana, karena kan Diana ini kan dari kuliah juga udah dididik secara entrepreneur ya kan pasti bener. Jadi udah nggak biasa diem juga. Terus akhirnya pindah ke Afrika. Di sana kan otomatis ya kita kalau Afrika, ya aku sih ngeliatnya Afrika itu kan nggak kayak Singapura atau Australia. Kita bisa ketemu nih, oh itu keluarga Indonesia lah, anggapannya orang Indonesia lah. Ya kan kita kadang-kadang mikir oh keluarga ya kan ada kayak gitu. Jangan di Afrika kayak jarang banget gitu ya. Nah, Diana pernah nggak sih kepikiran kayak ada ketakutan atau aduh gimana ya, kira-kira serem nggak ya di sana atau apa? Terus kalau mau bikin usaha apa ya, kan bingung ya. Benar. Itu gimana Diana? Coba ceritain dikit deh. Kalau dulu tuh worried ya di awal tuh, takut sih sebenarnya. Takutnya tuh apa? Takut gak ada mall. Oh gitu ya. Gak takut gak bisa belanja ya berarti. Iya, takut kan. Maksudnya dari kehidupan perkotaan tiba-tiba, memang sekarang tinggalnya di ibu kota ya, di Maputo, di ibu kotanya Mozambik. Cuman bukan seperti Surabaya yang sebegini ibu kotanya gitu.
Tapi ya setelah itu ya jalanan soko kulino ya sudah terbiasa ya akhirnya ya adaptasi. Bisa juga ya Kria. Bisa juga, bisa. Tapi itu nggak mudah loh. Ya iya memang 1 bulan. Pasti kan nggak ada temennya cuma suami, sedangkan suami kan juga kerja. Nggak mungkin kan kita gangguin suami lagi, betul. dia lagi kerja gitu kan. Atau ya namanya orang kerja pasti kan ada naik turun ya. Terus gimana itu cari berkawannya, bergaulnya? Apalagi Afrika loh. Iya. Ya kan? Aku sih honestly ya, jadi 1 bulan pertama tuh aku tuh stres. Karena kan biasanya tuh gerak terus kan, kita di Surabaya ke kantor, ketemu orang, kita ini dikasih tugas ini. Masih bisa bebas lah ya. Masih bisa, maksudnya kita terus aktif lah ya. Terus tiba-tiba duduk di rumah, terus nggak ngapa-ngapain kan, nggak punya teman kan, mau ngapain terus gitu. Bahasanya sana lebih banyak Portugis lagi bahasanya. Terus pembantu aku juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Tapi akhirnya ya itulah, memang mungkin jiwa aku tuh nggak cuman entrepreneur tapi I love hospitality ya. Dan aku merasa bahwa kelebihan orang Indonesia, kita tuh orangnya tulus gitu kan. Makanya kan orang-orang luar negeri atau manapun itu suka kalau ke Indonesia, karena kita mau ke restoran, kita mau ke hotel, kita nyasar di jalan aja ada yang nolong gitu loh. Bahkan mungkin ditanyain, Mbak udah minum belum, mau dikasih teh hangat gitu kan. Nah, jadi memang jiwa hospitality aku itu insting kali ya. Jadi tiba-tiba ya udah aku belajar bikin kue, terus aku jualan kueku. Dan akhirnya terbentuklah aku punya bisnis online bakery di sana ya. Di sana. Akhirnya banyak temen juga ya kan? Iya, dan itu aku awal mulanya pakai Google Translate dong. Terus kalau udah di Google Translate, dibahasain Portugis kan. Terus aku nanya dulu sama iparku, sama suamiku, ini bener apa enggak gitu. So I think everything start from small. Iya benar. Tapi itu luar biasa seru juga ya, pengalaman baru ya, hal dan baru COVID juga kan ya. waktu itu, jadi kayak bukan cuma stres homesick ya, tapi kayak COVID loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku muter gimana ya caranya aku bikin kegiatan yang menghasilkan. Tapi ada nggak sih momen kayak aduh apa ya, karena tadi ya bilang homesick ya, terus Zoom atau video call lah ya sama orang tua, terus sedih, nangis gitu, kangen atau gimana? Iya ada lah, pasti ada. Pasti ya tetepan ya. Ada. Normally kita kan tetap human ya, bener, jadi ya tetap bener. normal seperti orang-orang lain lah ya. Pasti ada lah, pasti ada waktunya. Terus kemarin itu Diana sempat ulang tahun juga ini ya. Jadi kita harus ngucapin happy birthday buat Diana. Karena Diana kemarin liburan ke Bali, iya, jadi kita nggak sempat ngucapin loh ya. Bener. Terus juga anniversary Diana ya. Anniversary-nya LDR. Anniversary ke berapa ya Diana? 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun. 2 tahun akhirnya di Indonesia 2 juga. 2 tahun akhirnya di Indonesia. Terus pertanyaan yang lagi ini, apa persepsi dari seorang Diana buat wanita berkarir yang di era digital sekarang ini? Kuat mental sih, karena kita sebagai wanita tidak memungkiri bahwa tantangan menjadi wanita di dunia bisnis atau dunia pekerjaan tuh cukup unik ya. Belum lagi ada yang seksis lah ya kan, karena kita perempuan. Atau kalau dari Diana sih malah kadang mungkin mereka ngerasa suami Diana aja yang kaya, dia ini numpang gitu kan. Jadi ya wanita yang bekerja dan berusaha di era sekarang itu adalah wanita yang kuat mental. Harus kuat mental. Banyak Peluang tapi juga banyak tantangan. Betul, ya berarti ya. Betul. Benar. Berarti dari Diana ini anggapannya kita harus kuat mental, siap untuk mencoba, jangan patah semangat lah ya. Betul, jangan pernah putus asa. Kalau diremehin ya tetap tunjukin lah kalau kalian udah bisa. Yang penting dicoba dulu, nggak ada salahnya. Benar. Dan yang terakhir, buat anak muda di luar sana, kan Diana ini pernah ya ngerasain keraguan, kadang-kadang down, drop, ya namanya hidup ya juga. Kan karena kan pingin tahu nih, karena kan semua yang Diana lakuin ini kan ambil keputusan sangat-sangat besar. Tadi kan saya bilang, karena dari zona nyaman, terus mencoba sesuatu dari nol lagi. Betul. Nah, dari situ kira-kira
apa yang Diana jadikan penguat atau oke, aku ambil keputusan ini deh gitu, aku siap deh gitu. Coba kira-kira buat anak-anak muda biar untuk ngambil keputusan itu kan berat ya. Iya. Kadang-kadang juga jangan sampai ngambil jalan pintas juga kan. Iya, benar-benar. Jadi apa Diana itu? Iya, kalau dari aku sih everything start from small itu adalah yang pertama ya. Kita nggak bisa kalau mau enak itu naik lift itu nggak bisa, harus naik tangga gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang itu hidup enak nggak dari susah, itu nggak ada gitu. Karena sayang sekali uang itu nggak jatuh dari langit gitu, kita harus cari. Tapi sebagai manusia, marilah kita tidak berekspektasi lebih dari orang lain, tapi berekspektasi lebih dari diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita nggak bisa kita harus belajar gitu. Jadi jangan merasa bahwa aku sudah lulus S1 kok, aku sudah lulus S2 terus berhenti belajar, itu salah ya. Jadi teruslah belajar sampai kamu sudah nggak bisa belajar lagi. Iya. Gitu sih, jadi Kak. yang penting ilmu itu tidak ada harga matinya ya, kita Betul. terus belajar, terus ilmu itu kita kembangkan dan kita bisa bagikan, jadi kita Berguna untuk orang lain. jadi orang yang bermanfaat lah ya. Betul, buat orang betul. lain, benar-benar. Dan ini satu lagi Diana dari produsernya nih Gimana, nanyakin, di usia yang sekarang ini doa dan harapan dari seorang Diana apa? Karena kan habis ini mau balik Diana, jadi khusus ini podcast kali ini karena Diana besok udah balik ke Afrika. Doa dan harapannya sih semoga semuanya sehat ya. Karena berapapun harta atau rezeki yang yang dititipkan oleh Tuhan atau oleh Allah untuk kita itu nggak ada apa-apanya kalau kita nggak sehat, gitu kan. Jadi harapannya sih sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Itu saya selalu mengingatkan introspeksi lah dari diri sendiri. Jadi semoga sehat, semoga selalu bersyukur dan semoga semua yang dilakukan adalah barokah. Amin. Menjadi baik untuk dirinya dan orang lain. Oke. Amin. Amin ya Allah. Oke, akhirnya kita udah kesempatan untuk bicara dari seorang sosok wanita yang inspiratif yaitu Diana. Dan waktunya dia harus kembali ke suaminya, ya kan? Kita nggak bisa lama-lama karena waktunya Diana di Indonesia hanya tinggal sedikit. Karena udah banyak jadwal ya. Iya, bener, Oke. bener. Berarti nanti kita bisa bertemu lagi di via online kali ya. Betul. Oke, Amitia people, thank you udah nonton Amitia podcast hari ini. Amitia, we serve better. Here right now, here right now, here